Pada saat ini, Qin Chen melayang di antara langit dan bumi, rambutnya berkibar-kibar, dan seluruh tubuhnya melayang di antara langit dan bumi, bagaikan seorang dewa, menatap ke bawah ke kehampaan, dengan pelangi ilahi yang tak berujung dan cahaya yang meledak dari matanya. Aura yang mengerikan melonjak dari tubuhnya, dan ada aura samar kaisar dewa yang tak berujung yang berkeliaran di sekitarnya. Sial, bocah Qin Motu ini benar-benar membuat terobosan lain. Mata Molly membelalak, dan dia benar-benar tercengang. Merasa kekuatan daging dan darah yang dimurnikan serta kekuatan jiwa Camilla di dalam tubuhnya, dan kemudian melihat kekuatan dimensi tinggi leluhur klan Kaisar Abadi yang dilahap oleh Qin Chen, dia tiba-tiba merasa bahwa itu tidak begitu baik. Keduanya adalah kekuatan pelahap. Lalu, mengapa si iblis Qin melahap kekuatan tercemar dari Kaisar Dewa Dimensi Tinggi, sedangkan dia hanya melahap kekuatan fisik Kaisar Dewa dari klan Kaisar Abadi? Meskipun kekuatan dimensi tinggi dari leluhur Kaisar Abadi hanyalah jejak polusi yang diproyeksikan, kekuatan dimensi tinggi adalah kekuatan dimensi tinggi. Bahkan jika yang dia dapatkan adalah seluruh asal fisik Camilla, sebagai perbandingan, kekuatan dimensi tinggi adalah kekuatan dimensi tinggi, kekuatan dimensi bahkan lebih harum. Molly merasa tertekan dan cemburu, tetapi pria kuat lainnya yang hadir tercengang dan benar-benar tercengang. Qin Chen ini, benar-benar berhasil menahan kontaminasi dimensi tinggi dari leluhur klan Kaisar Mayat Hidup. Dia tidak hanya menahannya, dia juga tampaknya telah melahap kekuatan dimensi tinggi lawan. Kalau tidak, mengapa dia harus menahannya? Aura tiba-tiba membaik. Petik 2. Menghadapi serangan berdimensi tinggi, orang ini tidak hanya menahannya, tetapi juga membuat terobosan. Apakah dia masih manusia? Pada saat ini, semua orang tercengang dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Karena semua ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Tidak, itu tidak mungkin. Di atas langit yang tak berujung, gemuruh-gemuruh leluhur klan Kaisar Abadi bergema di langit dan bumi, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh hebat. Ledakan. Langit runtuh dan bumi terbelah, dan seluruh kekosongan reruntuhan 10.000 dewa bergetar hebat, bagaikan kain yang terpilin, bergelombang hebat. Oh tidak, kekuatan ini adalah tubuh asli leluhur klan Kaisar Abadi sedang melakukan perjalanan melalui kekosongan alam semesta yang tak berujung dan akan turun ke sini. Ini merepotkan. Begitu tubuh asli leluhur klan Kaisar Abadi tiba, dia akan segera turun ke sini. Jika leluhur klan Kaisar Abadi turun, itu akan menjadi benar-benar masalah besar. Merasakan aura mengerikan yang datang dari langit, Dewa Surgawi, leluhur binatang Komodo dan yang lainnya, serta orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan 10.000 para dewa, semuanya terkejut dan ketakutan. Kedatangan tubuh sejati dari dimensi yang lebih tinggi belum terjadi selama bertahun-tahun dalam hampir miliaran tahun sejarah alam semesta. Di antara kekuatan besar lautan kosmik, tahun-tahun ketika tubuh sejati Kaisar Dewa Dimensi Tinggi turun pada dasarnya adalah periode sejarah yang gelap dan bergejolak, yang akan menyebabkan kehancuran banyak nyawa dan pola seluruh lautan kosmik, mungkin mengalami perubahan yang luar biasa. Saat Gao Wei marah, langit runtuh dan bumi terpecah belah. Itulah orang berkuasa yang benar-benar memengaruhi situasi keseluruhan alam semesta. Wah, aku tidak menyangka kau bisa menahan polusi dimensi tinggi yang diproyeksikan oleh pikiranku. Kau pasti punya rahasia besar. Hari ini, aku harus mengungkap rahasiamu dan mencari tahu dari mana asalmu sebenarnya. Deru gemuruh leluhur kekaisaran bergema di seluruh langit dan bumi. Dengan suara ledakan yang keras. Saat suaranya jatuh,
Kekuatan kuno yang menakutkan tiba-tiba terbangun di ruang gelap rahasia jauh di dalam alam semesta, seperti naga kuno yang sedang tidur, perlahan-lahan bangun pada saat ini dan membuka matanya yang dingin dan kejam, dan kemudian menemukan kekosongan tak berujung. Ledakan. Kekuatan ini begitu mengerikan sehingga sepanjang jalan, medan bintang yang tak berujung di alam semesta langsung meledak dan berubah menjadi bubuk, membentuk satu zona mati demi satu zona mati. Kecepatannya begitu tinggi, ia melesat dengan liar melintasi lautan alam semesta dan langsung menuju reruntuhan semua dewa. Apakah leluhur klan Kaisar Abadi ini sudah gila? Samudra semesta sedang dalam masa hening, tetapi orang ini benar-benar telah menghidupkan kembali tubuh aslinya dan akan turun ke reruntuhan 10.000 dewa. Apakah dia tidak takut dihukum oleh seluruh samudra semesta? Sesosok dalam jubah naga tiba-tiba melintasi kehampaan dan muncul di sini. Merasakan napas langit, dia mendongak dengan ngeri, dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan di matanya. Orang ini adalah kaisar saat ini di negara kuno Tianhuang. Setelah menerima perintah dari leluhurnya, dia tidak mau menyerahkannya kepada bawahannya, jadi dia berangkat sendiri dan turun ke reruntuhan 10.000 dewa, berniat untuk berteman dengan Qin Chen. Siapa yang tahu bahwa begitu dia tiba, dia akan melihat pemandangan yang mengejutkan seperti itu. Kaisar Kerajaan Tianhuang kuno terkejut dan bergumam, stabilitas laut semesta dalam beberapa tahun terakhir adalah perjanjian rahasia dari kekuatan-kekuatan besar di zaman kuno. Sekarang laut semesta berada di akhir kehancuran besar. Pertempuran antara zaman kuno dan jurang telah membuat lautan jalan laut kosmik rusak, mempercepat penurunannya. Banyak kekuatan kuno di laut kosmik membuat kesepakatan bahwa kecuali ada keadaan khusus, Kaisar Dewa Dimensi Tinggi tidak boleh dilahirkan dengan gegabah, agar tidak menyebabkan jalan laut kosmik berguncang, menyebabkan laut kosmik semakin menurun dan mempercepat memasuki kehancuran besar. Leluhur klan Kaisar Mayat Hidup benar-benar melanggar kontrak, secara paksa menghidupkan kembali tubuh sejati, dan turun ke reruntuhan 10.000 dewa. Apakah orang tua ini gila? Kaisar negara kuno Tianhuang terkejut dan marah dan tidak bisa mengerti. Masalah ini harus diberitahukan kepada leluhur. Dia bergegas mengirim pesan untuk memberi tahu leluhur. Meskipun dia tahu bahwa dengan kekuatan leluhurnya, dia kemungkinan besar akan dapat merasakan perubahan di sini, tetapi dia tidak berani menyembunyikan peristiwa besar seperti itu. Dia harus memberitahunya terlebih dahulu untuk menghindari konsekuensi yang tidak perlu. Pada saat yang sama, ia sendiri bergegas langsung ke dunia virtual. Lapisan virtual, aura tak berujung melonjak di tubuh Qin Chen, dan auranya lembut, mencapai keadaan kesatuan antara manusia dan alam. Baiklah, kekuatan jiwaku. Qin Chen membuka matanya. Di depannya, dunia yang awalnya berwarna-warni berubah menjadi hitam dan putih. Garis-garis hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak, seolah-olah membagi dunia menjadi dua. Gambar-gambar V. Apa yang sedang kulakukan? Persepsi telah memasuki dimensi yang lebih tinggi. Gumam Qin Chen sambil melihat sekeliling. Dalam pandangannya, ketika dia mengaktifkan kekuatan ini, kekuatan di sekitarnya menjadi sepenuhnya linier. Semua kekuatan Dao besar muncul di atas linearitas, dan semua kekuatan yang bukan Dao besar muncul di bawah linearitas. Saya sedang melihat dunia dari sudut pandang Tuhan yang lebih tinggi. Apakah ini yang terlihat dari penglihatan dimensi tinggi? Qin Chen terkejut. Tidak heran orang kuat berdimensi tinggi memiliki keuntungan seperti itu saat bertarung melawan kaisar dewa biasa. Mereka dapat melihat melalui operasi jalan lawan secara sekilas,
dan kekuatan berdimensi tinggi dapat langsung menyerang jalan lawan. Bagaimana lawan bisa bertarung kembali? Namun, yang membuat Qin Chen mengerutkan kening adalah bahwa tubuh dimensi tingginya yang dibentuk oleh tubuh ilahi Dao yang sempurna dan jiwa dimensi tingginya tidak menyatu pada saat ini. Mereka independen satu sama lain, seolah-olah mereka adalah dua individu yang berbeda. Apa yang terjadi? Qin Chen mengangkat tangannya dan mengerutkan kening. Karena kekuatan dalam tubuhnya belum terintegrasi secara harmonis, masing-masing dari mereka telah memasuki alam Kaisar Dewa secara sendiri-sendiri, namun dia sendiri tampaknya kekurangan sesuatu dan belum benar-benar memasuki alam Kaisar Dewa. Kenapa? Ini mirip dengan saat aku berada di dunia bawah. Hati Qin Chen hancur. Saat dia berada di dunia bawah, Yin dan Yang-nya tidak pernah menyatu, dan dia tidak akan pernah bisa memasuki alam Kaisar Agung. Namun sekarang, dia sepertinya kurang. Apa? Dia tidak pernah bisa memasuki alam Kaisar Dewa. Apa yang kurang? Gumam Qin Chen. Sekarang setelah Yin dan Yang-nya menyatu, apa lagi yang kurang? Iblis Qin, jangan linglung, ayo cari cara untuk melarikan diri. Sosok Molly melesat dan datang langsung ke Qin Chen. Ada kesungguhan di matanya. Dia menatap langit dengan tatapan muram. Jika aku tidak lari sekarang, aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan. Dalam persepsinya, aura yang jauh lebih unggul darinya dan hampir mencekiknya mendekat dengan cepat, membuat hatinya suram dan penuh krisis.